Paskah nih. Bentar Kak. Untuk memeriahkan acara Paskah, GBI PPL juga bakal ngadain lomba menghias telur. Nah, lombanya kayaknya seru tuh. Lombanya ngapain tuh Kak? Tapi menghias telurnya gak cuma sendiri, tapi sama seluruh keluarga besar. Papa, mama, adik, kakak, cici, semua harus ikut. Nah, jumlah telur yang dihias itu merupakan jumlah anggota keluarga yang terlibat. Nah, adik-adik kalau yang mau ikut lomba ini boleh kirimin yang pertama foto hasil telur yang udah adik-adik dan keluarga adik-adik hias, dan yang kedua video proses adik-adik lagi membuat telurnya bareng sama keluarga adik-adik. Foto dan video ini boleh dikirimkan ke nomor WA berikut. Nah Kak, bakal diumumin 4 pemenang dari lomba menghias telur ini. Juara pertama, juara kedua, juara ketiga, dan yang terakhir peserta yang mengirimkan video proses menghias telur yang paling menarik. Yuk adik-adik kita ikutan. Nah, batas pengumpulan video ini yaitu hari Kamis tanggal 25 Maret jam 12 siang. Ingat ya adik-adik, hari Kamis tanggal 25 Maret jam 12 siang. Dan pengumuman dari pemenang lomba ini bakal diumumin di tanggal 4 April, yaitu pada saat ibadah perayaan Paskah. Yuk adik-adik ikutan lombanya. Shalom adik-adik, balik lagi sama Kak Andre dan Kak Clara. Wah, Kak Clara apa kabarnya nih? Aduh, aku pusing banget, banyak tugas, banyak PR, banyak ulangan, banyak ujian, aduh galau banget Kakak. Aduh, Kakak juga jadi ikut pusing nih, gimana ya? Kak Clara, walaupun banyak tugas, tapi kita itu harus selalu bersyukur loh Kak Clara. Karena kita masih diberi kemampuan untuk bisa mengerjakan setiap tugas yang dikasih. Sama kita juga udah hari Minggu nih Kak, kita harus mempersiapkan waktu kita untuk memuji Tuhan. Jadi Kak Clara, PR-nya dilupain dulu, ujiannya dilupain dulu, kita akan memuji Tuhan dulu di hari Minggu ini ya. Ide yang bagus Kakak. Nah, sebelum kita memuji Tuhan nih, kita berdoa dulu ya Kakak. Betul banget. Oke, yuk adik-adik yang di rumah kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, pagi Yesus, pagi Roh Kudus. Tuhan terima kasih kami dikumpulkan kembali walaupun masih secara online. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah kami masing-masing. Dan sebentar kami akan beribadah, Tuhan yang berkati kami, Tuhan yang melindungi kami selama kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke deh. Nah Kak, kita langsung aja memuji Tuhan. Yeay. Let's go. Yuk adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Yuk adik-adik, kita nyanyi dari awal lagi ya. Harus lebih semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab
Yuk, tepuk tangannya lebih semangat lagi dong. You say, kasihmu melimpah dalamku, kuasamu ubahkan hidupku, beriku kekuatan untuk menjadi baru. Sekarang ku berikan hidupku, memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. Ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Yuk kita mau nyanyi dari awal lagi. Kasih-Mu melimpah dalamku, kuasa-Mu, kuasa-Mu ubahkan hidupku, beriku kekuatan untuk menjadi baru. Sekarang ku berikan hidupku, memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. You say ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Yuk kita bilang ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan di setiap langkahku. Dengan segenap hatiku ku kan bangkit, menyatakan kasih-Mu, melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu di hidupku. You say ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu, ku kan terbang bersama-Mu. Yuk adik-adik kita siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau nyanyi lagu ini dari awal. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku
Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dari awal lagi lebih sungguh-sungguh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya nih? Udah berapa minggu nggak ketemu sama Kak Yaya ya? Udah hampir berapa ya? Semenjak nggak berasa ya, semenjak pandemi ini hampir 1 tahun ya adik-adik. Kita doa dulu ya sebelum masuk firman Tuhan ya adik-adik. Kita doa dulu yuk. Lipat tangannya, mata ditutup. Kita berdoa. Bapak yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau pimpin kami, tuntun kami, ajar kami dengar-dengaran untuk mentaati dan melakukan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum masuk firman Tuhan, kakak mau cerita dulu. Pada suatu hari Minggu di kelas sekolah minggu ya, ada seorang anak laki-laki, ya, duduknya di depan, terus dia nggak mau diem tuh, ada kursi kosong, dia pindah ke sebelah yang kursi kosong, terus dia kakinya naik ke atas, lompat lagi, turun, naik lagi, lompat lagi, pindah lagi ke kursi yang satunya yang kosong lagi, naik lagi, pindah lagi, naik lagi, turun lagi, lompat lagi. Terus kakak deketin, kakak nasehatin, namanya Siti, duduknya yang manis ya, duduknya yang bagus kan, biar jadi anak hebat ya, mau dengeran, liatin, dengerin firman Tuhan. Tuh ada kakak yang di depan mau membawakan firman Tuhan ya, duduk ya yang bagus ya, bentar duduk. Nggak lama kemudian tuh pindah lagi ke kursi kosong, naik lagi. Akhirnya tiba-tiba ada suara apa ya? Suara apa adik-adik? Gedebung. Suara apa ya? Iya betul, ada yang jatuh dari kursi, kakinya luka adik-adik. Tuh kasihan, ada darah sedikit. Ternyata siapa adik-adik yang jatuh?
Iya betul adik-adik, betul, namanya Titi. Jadi kakak deketin, kakak nasehatin ya. Titi, kakak tadi udah nasehatin ya, suruh duduk yang manis, duduk yang baik ya, dengar-dengaran firman Tuhan ya, biar jadi anak yang pintar, biar gak gak jatuh, gak luka kayak ini. Terus akhirnya udah dinasehatin, udah iya, dia sambil nangis, iya kak, baik kak, iya. Akhirnya dia mau denger-dengeran, mau nurut. Terus sekarang kakak mau masuk ke firman Tuhan, judulnya ketaatan. Apa adik-adik judulnya? Ya betul, ketaatan. Ketaatan tuh dasar katanya apa? Taat, iya betul. Ada yang tahu adik-adik artinya taat? Taat itu artinya nurut, denger-dengeran, tidak membantah, tidak membangkang ya. Nurut apa kata guru kelas, wali kelas ya. Nurut kata mama, papa ya. Taat sama pemimpin juga ya di sekolah. Di sini siapa sih yang nurut? Oh iya, pintar semuanya, nurut-nurut, anak PPL hebat-hebat ya. Yuk, kakak mau bacain di Yosua. Kita buka sama-sama ya. Yosua 1 dan 2. Nah, kakak mau bacakan yang di Yosua 2. Yosua 2 ayat 1. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka. Yeriko itu adalah kota benteng yang besar dan kuat. Tingginya berapa meter adik-adik, ada yang tahu? 14 meter. Luasnya 2 lapis. 1 lapisnya 6 meter. Berarti besar dan kuat. Ya adik-adik, kokoh ya. Pada kenyataannya mereka taat adik-adik. Bisa dilihat yang tadi kakak bacakan, Yosua 2 ayat 1, maka pergilah mereka. Jadi mereka pergi, udah diperintahkan sama Yosua suruh ke Yeriko, dia pergi, bukan malah enak-enak tidur, bukan, dia malah berangkat ke Yeriko. Mengapa sih kita harus taat kepada pemimpin kita? Yuk kita baca di Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Mereka menjaga kita dan mereka juga bertanggung jawab atas keselamatan kita. Seperti contoh yang tadi kakak kasih. Contoh sebelum masuk firman Tuhan ya, yang tentang yang gak denger-dengeran akhirnya jatuh dan kakinya terluka. Adik-adik, hasil dari ketaatan kedua pengintai itu tadi adalah keberhasilan ya adik-adik. Keberhasilan bisa dilihat di Yosua pasal 6. Akhirnya tembok Yeriko itu runtuh oleh karena ketaatan pada pemimpin Tuhan. Mudah ya adik-adik, cuma satu intinya, taat. Kakak mau cerita lagi. Ada loh di Alkitab yang tidak mau taat, tidak mau denger-dengeran. Ada contohnya, kalau nggak salah ada 2 ya. Ada yang tahu nggak? Yang masuk ke dalam perut ikan tuh, adik-adik. Siapa sih namanya? Iya betul, namanya Yunus. Ya, namanya Yunus. Dia diperintahkan sama Tuhan di Yunus 1 ya. Yunus 1 suruh Tuhan pergi ke kota Niniwe. Akhirnya Yunus perginya kemana? Ke Tarsis. Enak gak sih masuk ke perut ikan? Gak enak ya. Ketemu lagi sini kiri, pulang. Sini lagi, pulang. Kesini lagi, pulang. Ya, bau lagi ya. Gak enak. Berapa hari sih?
ya masuk ke perut ikan berapa hari Yunus? Iya betul, 3 hari 3 malam. Ya enak banget. Ya kan karena nggak taat. Ya karena nggak taat, tapi akhirnya Yunus sadar dan mau kembali, mau taat lagi. Terus ada satu lagi yang nggak taat. Kalau nggak salah di Kejadian 3. Siapa itu? Ada yang tahu? Siapa? Iya betul, Adam dan Hawa. Ya, dia kata Tuhan suruh jangan makan pohon yang di tengah-tengah taman itu, tapi dia makan. Akhirnya diusir dari taman Eden. Ya betul ya. Ternyata adik-adik kalau kita nggak taat tuh nggak enak ya adik-adik ya. Enak gak sih kalau nggak taat? Gak enak. Ya, kakak udah tulis nih, udah rangkum. Ternyata buah ketaatan tuh, ya akhirnya banyak manfaatnya justru malah ketaatan. Nah, 1 hasil jika kita taat ya, kita taat 1, maka kita akan ditolong dan diberi kemampuan sama Tuhan. Adik-adik mau nggak sih di sini yang diberi kemampuan sama Tuhan? Kakak sih mau. Ya, diberi kemampuan sama Tuhan karena asal kita taat. Terus kedua, dari ketaatan kita belajar apa adik-adik? Belajar rendah hati. Ya, kalau kita taat kan kita mau dong dinasehatin. Ya kak, baik kak. Ya kan, biarpun kalau misalnya itu siapapun, kalau misalnya kita ngasihnya apa kebenaran ya, itunya betul, kita taati, itu bagus buat kita. Nah ada lagi satu lagi, lewat ketaatan kita tidak menderita, tapi hati kita bersuka cita. Betul nggak adik-adik? Siapa yang di sini mau bersuka cita? Adik-adik, siapa yang di sini mau bersukacita? Ya betul, kakak sih mau bersukacita. Buah ketaatan yang selanjutnya adalah keberhasilan. Keberhasilan dan dicintai Tuhan dan sesama. Siapa yang di sini mau dicintai Tuhan dan sesama? Kakak sih mau. Senang banget ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, adik-adik, siapa yang di sini yang mau belajar taat? Iya, adik-adik, kakak juga mau belajar taat. Kakak juga hampir setiap hari mau gitu loh taat. Adik-adik, tadi yang kakak bawakan firman tentang Yesua 1 dan 2, dan kakak mengambil beberapa ayat di Ibrani 13 ayat 17, sama ada di kisah-kisah contoh-contoh di Kejadian juga, di Yunus juga. Itu tuh adik-adik ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang dimengerti atau apa, nanti adik-adik tanya ya sama kakak atau lewat WA juga nggak apa-apa. Terus adik-adik, kakak mau tanya, siapa di sini yang adik-adik yang mau taat dan denger-dengeran akan firman Tuhan? Siapa? Ayo kakak mau lihat dari sini. Iya betul, dari Kopo, dari Mayesi, dari KBP, dari Cirebon. Wah luar biasa adik-adik. Iya, kakak juga mau kok taat. Ternyata hasil ketaatan tuh memang luar biasa ya adik-adik. Cuma satu, agak salah. Cuma taat aja, nurut aja ya. Kita mau gitu loh. Wow. Itu luar biasa adik-adik. Tuhan kasih kekuatan, benar-benar kasih kekuatan. Nah, kakak di sini mau ajak adik-adik untuk berdoa ya. Yuk, kita tutup matanya, tangan dilipat. Kakak mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan mau taat dan dengar-dengaran akan perintah-Mu Tuhan, seperti Yosua dan
pengikut-pengikutnya Tuhan juga taat juga. Ajar kami taat Tuhan, ajar kami dengar-dengaran, mau nurut perintah orang tua, kakak kelas, ketua kelas, wali kelas, guru-guru kami di sekolah, guru-guru kami di sekolah minggu, dan pemerintah. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena Kau baik Tuhan. Pertemukan kami di ibadah kami selanjutnya Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Happy Sunday, God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Dadah Kak, God bless you all. Shalom, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Happy Sunday, God bless you all, bye-bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Happy Sunday, God bless you. Salam, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, God bless you all. Shalom, Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you all. Happy Sunday. Shalom, ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. God bless you. Bye-bye.
Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you, bye. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, turutilah orang tuamu dalam Tuhan. Harus demikian. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nama saya Jose. Ayat hafalan hari ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Perkenalkan, nama saya Meliana. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih and God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Ayat hafalan minggu ini berjudul Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Shalom.
hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih, God bless you. Ayat hafalan untuk hari ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih Kak telah menonton video saya. Bye-bye. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anakku, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. God bless you, bye. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan, sebab haruslah demikian. Terima kasih all, God bless you. Hafalan minggu ini adalah Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Happy Sunday, God bless you. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini dari Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Sekali lagi, Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah pada mereka. Jangan lupa untuk kirimkan video ayat hafalan kamu ke kakak-kakak sekolah minggu kamu. Happy Sunday and God bless you.